Ketika kita mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, kita bukan hanya menyebutnya sebagai guru besar atau nabi yang hebat. Kita sedang membicarakan sesuatu yang jauh lebih dalam dan sakral. Pernyataan ini adalah klaim teologis yang sangat penting dalam iman Kristen. Yesus bukanlah manusia pilihan Allah, tetapi Ia adalah Allah sendiri yang datang ke dunia dalam rupa manusia. Ini dikenal dalam teologi sebagai doktrin keilahian Kristus atau the deity of Christ dan menjadi dasar dari seluruh keyakinan Kristen. Dalam Konsili Nisea tahun 325 Masehi, para pemimpin gereja awal menegaskan dengan tegas bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati dari Allah sejati. Pernyataan ini tidak dimaksudkan sebagai puisi atau bahasa simbolis semata, melainkan sebagai deklarasi iman bahwa Yesus tidak diciptakan dan bukan makhluk spiritual tingkat 2 yang lebih tinggi dari manusia, tetapi lebih rendah dari Allah. Sebaliknya, Ia memiliki natur ilahi yang sama dengan Allah Bapa, setara dalam esensi dan kemuliaan. Dengan demikian, pertanyaannya bukan lagi sekedar apakah Yesus menunjukkan kuasa ilahi atau memiliki sifat-sifat ketuhanan, melainkan pertanyaan yang utama adalah apakah Ia sungguh-sungguh adalah Allah dalam hakikatnya. Dalam pandangan teologi evangelikal, hal ini sangat penting karena menyangkut identitas Yesus sebagai pribadi kedua dari Tritunggal dan dasar dari keselamatan umat manusia. Yohanes 1 ayat 1 mempertegas hal ini dengan menyatakan bahwa firman itu adalah Allah. Sebuah klaim yang tidak hanya menunjukkan keilahian Yesus secara fungsional, tetapi juga secara esensial. Teolog seperti Wayne Grudem menjelaskan bahwa istilah sehakikat homoousios yang digunakan dalam Credo Nisea adalah pengakuan eksplisit terhadap kesetaraan Yesus dengan Bapa dalam natur ilahi, bukan hanya dalam kehendak atau pekerjaannya. Bagi banyak orang, terutama mereka yang baru mengenal iman Kristen, pemahaman bahwa seorang manusia juga bisa adalah Allah itu terasa sangat sulit sekali untuk dipahami. Pandangan ini bahkan dapat tampak seperti kontradiksi dalam logika manusia biasa. Dalam tradisi keagamaan seperti Yudaisme dan juga keyakinan lain di luar Kristen, gagasan tentang menyembah manusia itu dianggap sebagai bentuk penyimpangan yang serius dari monoteisme sejati. Namun, dalam keyakinan Kristen yang berakar pada wahyu Alkitabiah, penyembahan kepada Yesus itu tidak dianggap sebagai penyembahan kepada ciptaan, melainkan sebagai penyembahan kepada Sang Pencipta yang telah mengambil rupa manusia. Injil Yohanes menegaskan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Yang berarti bahwa Sang Firman, yaitu Yesus Kristus, yang sejak semula adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1, benar-benar masuk ke dalam sejarah sebagai manusia sejati tanpa kehilangan
keilahiannya. Bagi teolog evangelikal, pengakuan akan keilahian Yesus ini bukanlah tambahan kemudian hari, melainkan inti dari pewahyuan Allah dalam Perjanjian Baru. Seperti yang ditegaskan oleh Wayne Grudem, jika Yesus bukan Allah sejati, maka penyembahan kepadanya akan menjadi penyembahan berhala. Tetapi karena Ia, yaitu Yesus, adalah Allah, maka penyembahan itu adalah tepat dan benar. Karena itulah, doktrin tentang keilahian Yesus Kristus tidak bisa dianggap sebagai ajaran sekunder atau opsional dalam iman Kristen. Ia harus dipahami, dijelaskan, dan dipertahankan secara bertanggung jawab, baik melalui penafsiran Alkitab, pendekatan logis-teologis, maupun melalui kesaksian sejarah gereja. Dalam hal ini, cabang ilmu yang disebut apologetika memainkan peranan penting, yaitu memberikan alasan yang rasional dan meyakinkan bahwa mempercayai Yesus sebagai Tuhan bukanlah hal yang bertentangan dengan akal sehat, tetapi justru sejalan dengan data Alkitabiah dan kesaksian sejarah yang kokoh. Dalam pandangan evangelikal, pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan bukanlah hasil spekulasi atau filosofi manusia, melainkan kesimpulan yang muncul dari kesaksian konsisten kitab suci, seperti yang terlihat dalam Injil Yohanes dan tulisan Rasul Paulus. Teolog seperti Norman Geisler menekankan bahwa keilahian Kristus merupakan fondasi utama dari iman Kristen. Jika Yesus bukan Tuhan, maka Injil akan kehilangan kekuatannya dan penyembahan kepadanya menjadi tidak sah. Oleh sebab itu, pembelaan terhadap keilahian Kristus bukan hanya tugas teolog, tetapi merupakan tanggung jawab setiap orang percaya yang ingin bersaksi dengan benar di tengah dunia yang penuh dengan skeptis.